Ada orang-orang yang dalam satu situasi, kalau Anda nggak ditolong sama Tuhan, Anda habis. Kalau pernikahanmu Tuhan tidak turut campur, itu benar-benar kandas. Keluarga bisa kacau semua. Kalau Tuhan tidak meluputkan dan Tuhan tidak menyelamatkan saudara, kebangkrutan tidak terelakkan. Itu hutang benar-benar akan menarik semuanya dan habis segalanya. Tapi hari ini sementara tadi Anda menyembah Tuhan, saya rasakan Roh Kudus bicara di hati saya. Saat ini di ibadah ini, something happens. Sesuatu akan terjadi. Pertolongan dari atas Tuhan akan kerjakan. Amin. Anda percaya? Kalau saudara mau menerima pertolongan dari atas, saudara butuh satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus bicara tentang Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai, tadi apa? Penghibur. Nah, kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris King James Version, KJV, kata penghibur yang dipakai di sana dicatat sebagai comforter. Berarti sama ya dengan Alkitab bahasa Indonesia kita, penghibur. Jadi Roh Kudus itu disebut sebagai roh penghibur. Itu sebabnya kalau saudara berjumpa dengan Roh Kudus, maka saudara akan menemukan penghiburan. Jadi buat kita yang dalam keadaan sedih, kita yang sedang susah, kita yang sedang stres, hari ini datang sama Roh Kudus. Maka penghiburan itu saudara akan alami dalam hidup saudara. Pertanyaannya penghiburan seperti apa yang akan Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita? Saya mau ajak saudara baca satu ayat kesaksiannya Yusuf ketika dia mengalami penghiburan yang daripada Tuhan. Kejadian 41 ayatnya yang ke-51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Sampai di situ pembacaan kita. Kita semua di sini kebanyakan tahu bahwa hidup Yusuf itu penuh dengan kesukaran. Benar nggak? Seolah-olah nggak berhenti. Kesukaran demi kesukaran terjadi dalam hidupnya. Dia dikhianati kakak-kakaknya, dibuang ke sumur, sebenarnya mau dibunuh. Tapi kemudian bata, akhirnya dijual jadi budak. Di negeri orang difitnah, dijeblosin ke penjara, ditipu. Jadi hidup Yusuf itu penuh dengan kesukaran. Saya mau tanya sama saudara, yang namanya kesukaran kalau sangat pahit dan sangat lama, kira-kira gampang melupakan apa tidak? Susah lah, nggak mungkin lah lupa masa-masa yang seperti itu. Itu yang dialami oleh Yusuf. Tapi tahukah saudara, sampai di satu momen ketika Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya, dalam sekejap semuanya berubah. Ketika Tuhan mulai memberikan penghiburan di dalam hidupnya, semua kesukarannya, semua kesialannya, semua nasib buruknya, tiba-tiba dalam sehari berubah. Pagi itu bangun, dia masih jadi budak. Budak pun dipenjara lagi. Tapi sorenya, dia sudah jadi penguasa besar. Perdana Menteri yang sangat berkuasa atas seluruh Mesir. Sejak saat itu, tiba-tiba kayak new chapter. Babak yang baru. Tadinya sukar, sial. Sekarang beruntung.
berhasil. Sampai dia ngomong, sekarang Tuhan sudah membuat aku lupa terhadap kesukaranku. Makanya dia kasih nama Manasye sama anak sulungnya. Saya yakin sementara firman ini diberitakan, ada orang-orang di tempat ini, sebelum 2021 ini berakhir, Anda sudah terima Manasye, penghiburan yang daripada Tuhan, yang membuat engkau lupa kepada kesukaran saudara, karena digantikan dengan penghiburan yang daripada Tuhan. Penghiburan yang daripada Tuhan itu akan mengubah yang pahit menjadi manis. Saya berdoa segala sesuatu yang pahit dalam hidup saudara, semua pengalaman-pengalaman yang pahit dalam hidup saudara, dirubah menjadi manis, dibuat jadi indah oleh Tuhan. Itu yang dialami oleh Yusuf, makanya dia kasih nama anak sulungnya Manasye. Bukan cuma itu saja, Yusuf juga ngomong begini, yang kedua, Allah telah membuat aku lupa kepada rumah Bapakku. Benar nggak tadi kita baca kan? Coba saudara pikirkan, sebelum dia mengalami semua kesukaran dalam hidupnya, waktu dia masih ada di rumah bapaknya, sebenarnya dia tuh anak kesayangan. Anak emas bapaknya. Jadi waktu dia mengalami semua kesukaran itu, dia pasti selalu ingat sama rumah bapaknya. Dulu aku enak, dulu hidupku enak, dulu aku disayang bapakku, dulu semuanya luar biasa, sekarang hidupku menderita. Tapi ketika penghiburan daripada Tuhan datang, Yusuf nggak cuma ngomong, Allah membuat aku lupa kepada kesukaranku, tapi juga lupa kepada rumah bapakku. Kenapa? Karena ketika penghiburan dari Tuhan datang, penghiburan yang dari Tuhan itu akan lebih manis dari semua yang manis yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi anak bapak di rumah bapaknya memang indah, tapi jadi anak kesayangan dari Bapak surgawi jauh lebih indah. Seperti itu penghiburan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Ketika penghiburan itu datang, Anda tidak hanya akan dipulihkan seperti masa kejayaanmu dulu. Ada orang-orang di tempat ini mungkin saudara pernah mengalami masa kejayaan, masa yang indah di masa lalu. Tapi penghiburan yang Tuhan akan berikan, kalau Anda bisa tangkap rema ini hari ini, sebelum 2021 ini berakhir, penghiburan yang daripada Tuhan di masa pandemi ini akan melampaui semua zaman keemasan, semua zaman kejayaan. Tuhan akan lipat kali gandakan dalam hidup saudara. Amin. Jadi sesuai imanmu. Karena saya tahu bahwa sementara saya khotbah seperti ini, saya nggak cuma ngomong. Ada orang-orang di tempat ini yang menerima firman ini dengan iman, jadi rema. Saya deklarasikan jadi. Sesuai imanmu jadi. Manasyemu datang, penghiburan dari Tuhan datang. Sebelum akhir tahun ini selesai, engkau bersaksi. Haleluya. Itu makna yang pertama. Dari Roh Kudus, yang pertama adalah comforter, roh penghibur. Yang kedua, kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris NKJV, New King James Version, Anda akan menemukan kata penghibur di sana dicatat sebagai helper. Helper itu artinya apa? Penolong. Berarti Roh Kudus yang sama disebut sebagai roh penghibur, Roh Kudus juga disebut sebagai roh penolong. Dan kita butuh dua-duanya dari Tuhan. Kita butuh penghiburan, kita juga butuh pertolongan. Kalau kita lagi susah, dihibur tentunya itu menjadi obat buat hati kita. Tapi kalau keadaan tetap nggak berubah, tetap saja berat. Jadi satu sisi butuh penghiburan, sisi yang lain butuh pertolongan. Butuh jalan keluar. Butuh kelepasan. Dan berita baiknya, Roh Kudus adalah penolong. Dia adalah the helper itu. Kalau saudara datang sama Roh Kudus, maka pertolongan yang dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan ketika pertolongan itu dinyatakan, Anda akan melihat dan Anda akan mengalami sendiri. Pertolongannya
ajaib. Ada yang sedang dalam kesukaran, engkau yang sedang terdesak, mari saya beritahu saudara, apa yang Tuhan akan buat dalam hidup saudara. Sekarang itu di luar semua setting yang engkau pikirkan, wah nanti caranya gini ya, caranya gitu ya. No, caranya ajaib. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin, saudara percaya? Pertanyaannya gini, kapan pertolongan itu tiba? Kapan Tuhan akan nyatakan kelepasannya, penyelamatannya? Kita baca 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Ayat ini saya yakin sekali di antara semua ayat yang saya bacakan sama saudara hari ini. Saya yakin sekali ayat ini buat beberapa orang di tempat ini, minimal 2 orang di tempat ini. Saya yakin ayat ini akan jadi realita dalam hidup saudara. Kenapa saya ngomong minimal 2 orang? Yang pasti yang pertama itu saya. Dan yang kedua, seseorang di tempat ini. Siapa seseorang itu yang percaya pertolongan Tuhan akan jadi nyata dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan saudara, katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kapan Tuhan menyelamatkan kita? Tangkap ya ini ya. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi Tuhan tuh punya waktu sendiri untuk dengerin doa kita loh. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tapi kapan? Kalimat terakhir perhatikan. Sesungguhnya waktu ini. Wow. Boleh nggak semuanya katakan waktu ini? Semuanya dengan iman katakan sekarang ini. Adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini. Anda percaya? Anda percaya? Ayo sekarang ngomongnya dari hati. Dengan iman yang mantap ya. Sambil kepalkan tangan seperti ini. Semuanya. Ayo semua katakan hari ini. Lebih keras katakan hari ini. Adalah hari penyelamatan itu terjadi. Today is the day of salvation. Hari ini hari penyelamatan itu. Wow. Setelah lama menunggu, setelah lama menanti, setelah lama berjuang, gak ngeliat apa-apa. Finally, akhirnya today, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Akan ada orang-orang di tempat ini yang bahkan sebelum meninggalkan ruangan ibadah ini hari ini, penyelamatan dari Tuhan sudah datang.